Oke, contohnya apa? Lanjut ya. Contohnya apa? Carpal problem gitu ya. Ini sebenarnya masalah klasik itu dalam reinforcement learning yang emang sering dipakai gitu buat menguji algoritma reinforcement learning. Nah, tujuannya apa? Nih, balance a pupil on top of movable card gitu ya. Jadi tujuannya supaya menjaga si pool tersebut tetap tegak gitu ya di atas kereta. Yang si keretanya itu bisa aja geraknya ke kanan atau ke kiri. Atau kalau kalian pengen biar lebih kebayang gitu ya, coba kalian misalnya, apa ya, seim gimana ya, kalian misalnya kayak taruh suatu barang gitu yang agak panjang di telapak tangan kalian. Nah, kalau si barang tersebut kayak udah mulai ke kiri, berarti biar nyeimbangin eh, biar nyeimbangin gitu, berarti harus gerak kemana gitu ya. Nah, prinsipnya sama, eee, seperti ilustrasi yang tersebut dengan si carpool ini ya. Nah, kemudian ada state. State itu kondisi gitu ya, kondisi si sistem. Nah, kondisi si problem ini adalah yang pertama ada angle. Apa sih yang mempengaruhi gitu ya, apa sih yang mempengaruhi, eee, pergerakan dari skatpol ini gitu ya. Yang pertama adalah angle gitu ya, kemiringan atau sudut nih si theta ini. Si theta ini adalah angle-nya gitu ya. Kemudian ada angular speed. Angular speed tuh, eee, kecepatan perubahan sudut gitu ya. Jadi misal yang asalnya tegak lurus di sini, terus dia karena jalan ke kanan, dia agak gerak ke karena jalannya ke kanan dikasih gaya, entah gaya dorong atau gaya tarik gitu ya ke arah kanan, maka si bandulnya ini, apa ya, si polnya ini dia gerak ke sebelah kiri. Nah, berarti dia ada perubahan sudut dong. Nah, angular speed-nya itu adalah kecepatan perubahan sudutnya, gitu. Kecepatan ya, kecepatan perubahan sudut. Tuh. Nah, itu adalah angular speed. Kemudian posisi juga menentukan ya. Dan yang terakhir adalah horizontal velocity atau kecepatan si kart-nya. Nih si keretanya gitu ya, kecepatan si keretanya juga mempengaruhi. Kemudian action yang dilakukan apa sih? Supaya action-nya ini adalah gaya horizontal yang diberikan ke kart gitu ya. Nah, biasanya itu cuman ada dua pilihan, actionnya dorong ke kanan atau dorong ke kiri. Contoh nih, kalau si polnya mulai jatuh ke kanan, maka agent harus dorong ke kanan. Begitu juga sebaliknya. Kemudian ada reward gitu ya. Rewardnya ini atau ya rewardnya ini diberikan setiap langkah waktu gitu ya. Kalau dia masih tegak, maka rewardnya plus satu. Tapi kalau enggak ya bisa jadi nol atau minus satu. Nah, contoh ya, set itu kan. Nah, dia gerak ke sini kan, dia gerak ke kiri, jadi si pole-nya itu, si tiangnya itu dia jatuh ke kanan. Nah, gimana supaya tetap tegak, berarti kan kalau udah miring ke kanan harus didorong ke kanan juga gitu ya, idenya kayak gitu. Kemudian ini robot lokomotif, ini kalian tonton aja gitu ya, sebenarnya kayak mirip orang, kayak bayi yang berjalan gitu ya. Objeknya apa? Pokoknya yang penting dia move-nya ke depan gitu, jalan ke depan. Nah, state-nya apa? Angle dan posisinya. Terus action-nya apa gitu. Dan di sini reward-nya kalau
Kalau bener gitu ya, bener jalan ke depan, dia reward-nya +1. Kalian tonton aja. Terus ini ada Atari Game. Ini game-game jadul gitu ya. Tujuannya apa? Complete the game with the highest score. Yang penting skornya dengan yang penting beresin gamenya dengan skor yang tertinggi. State-nya adalah raw pixel input gitu. Kemudian action-nya ya si agent-nya cuman bisa atau kita gitu yang main gamenya cuma bisa kanan, kiri, atas, bawah gitu ya. Terus reward-nya kalau kalau nembaknya bener atau kayak posisiin si pixel-pixelnya itu bener, berarti dia dapat skor. Tapi kalau salah berarti kan skornya berkurang, kayak gitu. Ini juga sama, masih banyak contoh lain ya. Oke, kita stop dulu.